Halo semua, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Melisa Gandasari bisa menemani kamu semua di podcast Kami Vokasi. Nah, untuk kamu semua yang ingin tahu dan belum paham mungkin seputar dunia vokasi, wajib menyimak podcast yang satu ini. Karena cuma di sini kita akan membahas tuntas soal sistem pendidikan vokasi, mulai dari penerimaan, pembelajaran, jurusan, hingga para lulusan, serta potensi karirnya juga. Waduh, lengkap semua ada di sini ya. Tentunya ditemani juga dengan semua narasumber-narasumber yang berkompeten dan seru pastinya. Dan jangan lupa nanti di akhir acara akan ada kuis berhadiah menarik. Wah, jadi jangan sampai ketinggalan. Disimak obrolannya karena nanti bisa berkesempatan mendapatkan hadiah menarik. Dan jangan lupa juga untuk memfollow akun Instagram kami, ada di @kamivokasi supaya kamu bisa selalu mengupdate seputar dunia vokasi. Baik, kita langsung mau ngobrol nih ya dengan tamu saya hari ini. Kita mau membahas mengenai berbagi ilmu lewat kampus mengajar. Wah, seru nih ya. Seperti kata orang bijak, ilmu kita akan menjadi jauh lebih bermanfaat jika kita bagi ke sebanyak-banyaknya orang. Selain menjadi berkat tersendiri bagi pribadi, mengajarkan ilmu yang sudah kita peroleh juga bisa menjadi kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah, inilah salah satu fokus program dari Kampus Mengajar yang digagas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, seperti apa sebenarnya program Kampus Mengajar ini, bagaimana caranya bisa ikutan, dan pengalaman seru seperti apa yang bisa didapatkan, kita akan ngobrol dengan tamu saya hari ini ya. Kita mau kenalan nih dengan salah seorang alumni dari Kampus Mengajar. Saya mau kenalan dengan Cindy. Halo kakak, boleh ya aku izin buka Boleh masker dibuka nih. supaya lebih jelas, lebih kelihatan wajah cantiknya Cindy ya. Wah, sangat luar biasa nih. Baik, Cindy, apa kabar nih, Sin? Alhamdulillah sangat luar biasa. Luar biasa. Semangat. Semangat ya, tetap sehat ya pastinya ya. Alhamdulillah. Nah, Udah sering swab nih ya kalau misalnya mau kemana-mana, Betul. event apapun swab dulu. Udah jadi kebiasaan new normal ya. Cindy nih dari Bogor dan juga Bandung ya, Iya dari betul. IPB. Aku kuliah di sekolah vokasi IPB tapi asal daerahku dari Bandung. Dari Bandung, jadi Sunda banget deh. Lama-lama Cindy ya. Sombong amat. Cindy di IPB ngambil jurusan apa sih? Jurusan Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian. Oke, Atau jadi- penyuluh pertanian lah Kak, Jadi singkatnya. harus bisa memberikan penyuluhan kepada Petani, petani-petani betul, sebenarnya. betul. Ya. Oke, tapi sekarang Cindy tertarik untuk mengikuti program Kampus Mengajar. Betul sekali. Baik, boleh diceritakan dulu dong Kampus Mengajar nih program seperti apa, Cindy? Oke, jadi Kampus Mengajar ini program yang didirikan pada bulan Juli lalu ya Kak. Aku ikutan batch 1 nih. Angkatan pertama banget, newbie gitu ya. Dan Kampus Mengajar ini program yang didirikan oleh Kemendikbud untuk seluruh mahasiswa dibebaskan dan kita mengajar di setiap desa-desa yang sekolahnya terakreditasi rendah gitu atau terakreditasi C gitu. Oke. Jadi ada sekolah pilihan juga ya, bukan Betul, sembarang kita sekolah. nggak sembarang milih. Baik, gitu. memang jadi ada masalah sekolahnya ada akreditasinya kurang. Rendah, betul. Jadi didatangkan nih mahasiswa-mahasiswa terpilih untuk mengajar di sekolah tersebut. Betul. Oke, kamu kan ini penyuluh pertanian kemudian ya, tapi ini mengajarnya anak SD kemudian. Betul, ya? anak-anak SD. Oke, boleh diceritakan dulu nih kamu pengen ikutan program ini, motivasinya kenapa pengen ikutan kemudian, Cindy? Oke, sebenarnya ini cerita lucu sih Kak. Jadi pada saat itu aku adalah mahasiswa D3, tapi di persyaratannya itu adalah mahasiswa sarjana. Oke, untuk ikut kampus mengajar sebenarnya harus sarjana. Syaratnya tuh anak sarjana. Tapi aku mikir, lah nggak apa-apa lah, aku coba aja kali ya. Tapi nama aku tuh terdata Kak di sana. Kalau misalnya nggak boleh ikut, pasti kita nggak terdata kan nama kita. Ya karena kita mungkin masih terdata sebagai mahasiswa aktif, ya akhirnya aku pilih lah program Kampus Mengajar ini. Karena menurut aku ini adalah hal yang sangat luar biasa sih untuk kita ikutin. Karena aku pikir anak D3 tuh nggak diberi kesempatan untuk KKN ya Kak. Oh, oke. Karena kita emang sistemnya sistem paket kalau di vokasi tuh. Jadi aku pikir dengan cara kita ikut melakukan pengabdian masyarakat dengan Kampus Mengajar sebagai wadah, ini tuh cara kita untuk bisa ikut KKN gitu. Karena ini programnya 3 bulan. Oke. Jadi ini Gitu. salah satu kesempatan kamu untuk bisa mengembangkan diri Betul. tadi dan bisa praktek begitu ya. Iya. Karena kamu tadi bisa ketemu langsung dengan masyarakat Masyarakat, pada betul. akhirnya. Oke. Boleh diceritakan tadi kamu sempat cerita
penerimaannya nih dengar-dengar agak sulit ya, Cindy. Betul, ya? kita ada tes wawasan kebangsaan dulu. Oke, boleh ceritakan dari awal nih supaya yang nonton Sobat Vokasi bisa tahu juga ada berapa saingannya, lalu proses penerimaannya ini seperti apa sih? Sangat luar biasa, aku lupa banget nih, banyak banget yang daftar, tapi yang keterimanya 15.000 mahasiswa dari seluruh mahasiswa yang terdaftar. 15.000 tuh banyak loh. Banyak banget itu dari seluruh Indonesia ya Kak. Nice. Jadi satu batch itu ada 15.000 yang keterima, ini diutus ke seluruh Indonesia pada akhirnya. Betul. Baik. Waktu itu kamu pergi ke daerah mana? Berapa orang yang pergi sini? Nah, aku tuh sempat milih pengen ke daerah lain ya Kak. Tapi ini tuh kita difokuskan sesuai dengan domisili. Jadi kan aku asalnya dari Bandung nih. Jadi aku ditempatkan di sekolah yang ada di Bandung, di Kabupaten Bandung yang benar-benar daerah yang sedikit terpencil dan 3T ya Kak. Aku ditempatkan di Kertasari, di Desa Ciberem, di SDN 1 Cirawa. Oke, berberapa waktu itu perginya? Lalu dengar-dengar tinggalnya nih di rumah penduduk juga gitu. Betul. Berapa orang waktu itu yang pergi sini? Aku pergi berdelapan Kak, dari berbagai universitas yang ada di Bandung juga. Dan aku di sana tinggal di rumah warga, dan kebetulan itu saudara dari salah satu teman kami gitu. Jadi sedikit tidak canggung, tapi tetap kita merasakan vibes-nya ya. Karena aku ngerasain di sini sebagai anak D3, oh gini ya rasanya KKN tuh, oh gini ya rasanya mengabdikan diri kepada masyarakat. Karena kalau misalnya di D3 itu tingkat akhir kita nggak KKN, tapi kita PKL Kak, lebih ke menyalurkan dirinya di perusahaan atau di bidang yang lebih ke industri, tidak langsung turun ke masyarakat. Iya. Padahal jurusan kamu penyuluh pertanian, mestinya ketemu para petani. Oke, jadi ini memang kesempatan yang baik untuk kamu, betul-betul bisa ketemu dengan warga, bahkan tinggal di rumah warga secara langsung ya. Oke, sekarang yang menarik nih, kesempatan ini kan jarang begitu ya, kamu bisa pergi, datang langsung ketemu dengan murid-murid tadi yang akreditasinya tidak begitu baik begitu ya. Boleh diceritakan pengalamannya saat itu? Karena harus mengajar kan juga tidak mudah ya, tidak semua orang bisa jadi guru. Saya sendiri pengalaman ya, sempat jadi guru sekolah online anak saya begitu kan, tidak semua orang bisa jadi guru begitu. Kamu tidak belajar menjadi guru, tapi kemudian harus jadi guru anak SD waktu itu ya. Berapa lama sih? 3 bulan ya? 3 bulan. Waduh, boleh diceritakan pengalamannya seperti apa tuh Cindy? Wah, sangat luar biasa. Menurut aku ini adalah kesempatan seumur hidup aku yang paling menarik gitu Kak. Karena di sini aku belajar mengimplementasikan ilmu aku di masyarakat. Karena jurusan aku penyuluh pertanian, tapi aku harus bisa beradaptasi gimana caranya untuk membuat metode pembelajaran yang baru, membuat metode pembelajaran yang mana anak-anak tuh bisa paham dengan dan bisa beradaptasi dengan kurikulum yang sekarang. Yang menarik dan senang juga anaknya. Betul sekali. Tapi setelah dipikir-pikir dan setelah kita benar-benar turun ke masyarakat, turun ke lapangan, turun ke sekolah gitu, kita melihat bahwasannya di kondisi lapangan itu tidak semua anak bisa beradaptasi dengan kurikulum yang sekarang Kak. Yang saya alami di sini, saya masuk ke kelas dan mereka tidak ada rasa percaya diri. Saya say hi dengan kondisi wajah saya yang ceria, harusnya mereka tidak ada rasa takut Kak, tapi mereka takut. Ini orang baru, ini siapa? Mereka tidak ada rasa kepercayaan diri karena mereka takut melihat orang-orang baru. Oke. Jadi mungkin Sobat Vokasi di rumah membayangkan seringnya kita lihat anak-anak yang sekolahnya di kota begitu ya. Biasanya pergi sekolah ya senang. Jadi sebenarnya masalah-masalah yang mereka yang di desa terpencil nih banyak juga ya, Cindy ya. Masalah-masalah tadi kan salah satunya mereka kurang percaya diri. Apalagi sih masalahnya sih? Boleh kurang percaya diri. Selanjutnya di sana anak-anak tidak bisa beradaptasi ya Kak. Di sini saya mencoba mengajarkan lagu-lagu, berhitung dengan metode simpel ya Kak. Jadi mereka tuh masih berhitung dengan cara nalar kayak gitu. Tapi nggak semua orang kan betul. Bisa ya Kak ya. Termasuk anak-anak yang ada di daerah terpencil seperti itu. Dan yang sangat mirisnya sekali di sini banyak anak-anak yang tidak percaya diri karena merasa terintimidasi Kak. Merasa terintimidasi bahwasannya tidak semua anak-anak di sana punya HP Android, tidak semua anak-anak di sana orang tuanya punya akses internet seperti itu. Jadi saat masuk sekolah dia merasa, aduh kok teman-teman saya bisa ya, kok teman-teman saya udah tahu ya ada PR, kok aku nggak tahu apa-apa. Akhirnya dia nangis di kelas. Dia ngerasa, aduh aku nggak ngerti, nangis dan ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan afeksi. Akhirnya
cari perhatiannya dengan menangis, ingin kakak-kakaknya datang, pengen ditanya kenapa gitu. Dan ini aku punya cerita menarik, Kak. Oke, boleh. Jadi ceritanya aku ngelihat ada salah satu anak, dia tuh selalu menangis setiap hari. Bingung dong, kenapa nangis terus? Nah, tapi nggak mau jawab, Kak. Kalau aku tanya, kamu kenapa? Nggak mau jawab. Akhirnya aku ikutin tuh. Kamu jadi detektif nih. Aku ikutin. Kamu buntutin. Karena aku bingung parentingnya tuh kayak gimana. Iya. Karena aku pengen tahu gitu. Saking penasarannya aku, karena benar-benar kan setiap hari dia nangis, gak mau ngitung, gak mau nulis, dia diem. Tapi dia kan setiap orang ketawa, ikut ketawa. Gitu. Jadi kamu ada instingnya ada sesuatu yang salah gitu. Iya. Setelah Aku kamu bingung nih ikutin, parentingnya kayak kenapa gimana? sebenarnya masalahnya apa Nah, sih? aku ikutin ternyata rumahnya sama jarak sekolah tuh lumayan jauh beda dari anak-anak yang lain. Jadi untuk ke sekolah aja harus jalan jauh. Jalan jauh banget, jalan jauh. Aku ngikutin, aduh ini kok gak nyampe-nyampe, apa dia tahu ya aku ngikutin, jadi sengaja ditersesat. dibikin lebih jauh ya. Aku mikirnya ke situ loh, Kak. Aku ngajak teman aku, ayo yuk ikutin itu yuk anak itu. Soalnya dia selalu nangis kan, terus dia nggak pernah dijemput orang tuanya. Kan kalau orang-orang mama-mamanya suka ngeliat di kaca gitu ya, Kak. Karena aku ngajar kelas 1, jadi emang ibu-ibunya riuh di depan sambil ngegosip gitu ya, Kak. Itu sangat luar biasa. Dan aku ikutin, ternyata pas nyampe rumah dia langsung ganti baju. Dia langsung main di depan rumahnya. Terus aku tanya, halo, ibunya mana? Nggak mau jawab juga ya? Nggak mau jawab, ibunya mana? Aku tanyalah ke tetangga, ibunya mana? Oh, ke sawah. Jadi di sana itu 100% emang pekerjaan orang tuanya, pekerjaan orang-orang di sana tuh adalah petani, Kak. Iya. Dan sangat luar biasa sekali aku bisa melihat di sini parenting dari orang tuanya, bahwasannya tidak semua orang tua bisa punya double job gitu. Bahkan sebagai ibu triple job ya, Kak. Yang pertama jadi ibu rumah tangga, yang kedua harus jadi guru, yang ketiga dia harus jadi petani gitu. Betul. Memang tidak mudah ya jadi orang tua, terlebih lagi kalau memang tadi punya pekerjaan sebagai petani, harus memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi sekarang kita tahu lagi pandemi, masa lebih sulit, pasti banyak tantangan untuk semua orang. Dan nggak semua orang tua bisa memberikan afeksi lebih, membantu anaknya untuk mengerjakan tugas. Jadi setiap pagi-pagi dia nggak ngerjain tugas. Baik. Jadi memang ada begitu banyak masalah yang masih terjadi ya. Kita tahu masalah dunia pendidikan, masalah parenting yang harus jadi pembelajaran kita bersama begitu ya. Ini yang menarik, Cindy, kamu kan mahasiswanya jurusan penyuluh pertanian begitu ya. Tapi ini kamu jadi bisa belajar sesuatu mengenai edukasi, mengenai parenting, psikologi juga begitu ya. Ini dengan sendirinya loh, Kak, aku ngerti. Oh, kalau anak yang kayak gitu nangis, aku juga gini loh, Kak. Jadi ceritanya aku ngasih pelajaran cara perkenalan diri. Aduh, gimana ya? Aku bingung kan. Di sini aku belajar jadi orang yang inisiatif dan kreatif loh, Kak. Dengan sendirinya aku menyelesaikan problem solving gitu, Kak. Gimana caranya biar anak pede, gimana caranya biar anak bisa mau berkenalan, gimana caranya biar tidak dengan template yang nama saya, sekolah di mana, rumah di mana. Akhirnya aku membuat lagu, membuat lingkaran, dan menuliskan menggunakan kertas yang udah aku print gitu. Betul. Jadi memang kamu dituntut untuk bisa jadi lebih kreatif begitu ya. Jadi menarik nih, Cindy ya, karena kalau kita pikirkan begitu, mungkin sobat vokasi mikir juga di rumah ada orang yang mikir, ngapain sih kamu ikut program seperti ini gitu ya, harus pergi ke desa yang terpencil, kamu harus meluangkan waktu lebih untuk orang lain gitu ya. Kalau boleh dibagikan ke sobat vokasi, selain pengalaman yang menarik, apalagi sih yang berhasil kamu dapatkan dari pengalaman kamu ikut program ini, Cindy? Oke, yang berhasil aku dapatkan selain mendapatkan pengalaman yang berbeda, menurut aku ini value yang sangat menarik gitu, yang bisa kita dapatkan. Dan di sini yang sangat menariknya, kita diberikan hak untuk bebas berpendapat, bebas berekspresi, bebas untuk memilih. Biasanya kan mahasiswa baru biasanya salah pilih jurusan ya, kayak betul. Kadang ikut temennya gitu ya. Betul. Dan di program Kampus Merdeka Belajar ini, dan khususnya Kampus Mengajar ini adalah sebuah wadah untuk kita lebih mencari skill dan passion kita gitu, Kak. Gitu. Jadi di sini aku pun merasakan dampak impact yang baik. Jadi aku ikut program Kampus Mengajar, aku membuat pengabdian masyarakat dan bisa ditranskrip untuk tidak mengikuti PKL karena emang ini setara gitu, Kak. Ya. Jadi sebetulnya ini emang belum tahu ya, belum semua universitas menerapkan ini, khususnya di vokasi ya, Kak. Tapi untuk di sekolah vokasi IPB sendiri sudah menerapkan
program untuk transkrip nilai ini gitu. Oke. Jadi aku nggak ikut PKL, tapi program-program kampus mengajar, kampus merdeka ini bisa diubah jadi pengganti PKL. Kayak gitu. Oke, waduh informasi menarik nih ya buat para sobat vokasi di rumah. Jadi memang kalau ingin mendapatkan kesempatan begitu ya untuk bisa ketemu langsung dengan masyarakat, mendapatkan pembelajaran ini bisa dicoba ya mengikuti program kampus mengajar ini kemudian. Tadi ada yang kelupaan nih Cindy, saya pernah tanya. Kamu kan ada banyak sekali tantangan yang dihadapi selama di sana begitu ya. Apa sih yang ketika kamu di sana yang mendorong kamu untuk tetap maju? Pasti kan orang ada saatnya down begitu ya. Karena kan apalagi aduh sulit sekali nih begitu untuk menaikkan agregasi mungkin atau beradaptasinya pasti sulit. Ketika kamu lagi mengalami kesulitan, apa yang membuat kamu maju lagi pada akhirnya? Karena aku pikir di sini Kak, semua anak harus mendapatkan hak yang sama. Semua anak harus inklusif gitu. Kita tidak melihat bahwasannya dia anak desa, dia anak kota. Kita harus sama-sama punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Itu sih motivasi terkuat aku. Makanya di sini saya pernah mendapatkan sedikit masukan dari guru bahwasanya kok kamu anak penyuluh pertanian tapi ngajar anak saya sih. Harusnya kamu ngajar para petani di sini dong. Karena di sini semuanya petani. Tapi saya berpikir bahwasanya di sini saya dan 7 teman saya, di sini kami berdelapan, kita bisa membuktikan dengan meningkatnya nilai pada saat anak-anak UTS. Kita bisa melihat dari peningkatan anak-anak dalam memiliki percaya diri, peningkatan mereka dalam berkreasi seperti itu. Itu sih yang menjadi indikator keberhasilan, dan itu yang menjadi semangat kita bisa melihat anak-anak bisa berkembang dengan baik gitu. Baik. Memang seninya, indahnya ketika kita berbagi tuh di sana ya. Betul. Bukan uang, bukan materi, tapi kalau lihat orang yang kita tolong bisa lebih sukses lebih berhasil lagi, itu sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan materi atau uang begitu ya. Baik. Mungkin sobat vokasi di rumah ada yang penasaran juga nih Cindy. Ini kan sekolah-sekolah Senin sampai Jumat ya. Pasti kan ada waktu-waktu luang kamu. Ketika lagi nggak ngajar, biasanya ngapain aja tuh sih? Boleh diceritain? Sangat luar biasa ini. Jadi ini tuh karena kita kemarin lagi PPKM ya Kak, dibatasi, jadi kita tuh sekolah sampai jam 10 dan kelasnya dibagi 2. Jadi anak-anak tuh belajar cuma 1 jam Kak. Tapi mereka tuh belum cukup belajar 1 jam. Karena tertinggal begitu ya, jadi harus karena tertinggal. Jadi anak kelas 4 aja, kelas 4, kelas 5 ada yang masih nggak bisa berhitung, ada yang masih nggak bisa baca seperti itu, dan ini sangat miris sekali Kak. Jadi di sini kita melakukan sebuah gerakan inisiatif untuk kita keliling ke rumah-rumah warga. Tetap ngajar ya? Karena ngapain kita di sini kalau misalnya kita cuman diem doang sampai jam 10 gitu ya ngajar. Tapi emang kita ditugaskan negara, kita adalah patron dari pemerintah, sebuah tugas untuk kita untuk membantu pendidikan di Indonesia seperti itu, dan ini tanggung jawab kita gitu sebagai mahasiswa. Makanya kita melakukan seperti les gitu Kak, les itu untuk anak-anak yang kurang ya? Kurang. Baik. Tapi Kak, menariknya lagi, apa tuh? Gak semua mau. Oke. Jadi mereka tuh kayak padahal butuh gitu ya, tapi gak semua mau, jadi kita yang nyamperin kok ke rumah-rumah, kita ngedata, aduh di mana nih rumah-rumahnya. Terus sebagian kayak yang orang tuanya punya awareness yang tinggi, padahal yang kita butuhkan sasarannya yang anaknya tidak diurus oleh orang tuanya gitu kan. Tapi ya itulah yang menjadi tantangan kita pada saat itu. Seru banget ya pengalamannya Cindy. Jadi Cindy selain jadi guru di sana, jadi psikolog, jadi detektif juga ya. Wait a minute. Who are you? Jadi guru les tambahan juga ya Cindy. Jadi betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Nggak heran nih terpilih menjadi 15.000 peserta yang betul-betul bisa memberikan edukasi yang baik bagi masyarakat ya. Baik Cindy. Terakhir mungkin ada pesan apa nih bagi teman-teman sobat vokasi di rumah mungkin yang ingin mendapatkan pengalaman yang sama seperti Cindy begitu ya. Ada ajakan atau ajakan seperti apa supaya bisa sama seperti Cindy memberikan manfaat yang baik? Oke, mungkin kalau dari aku adalah salah satu mahasiswa yang beruntung ya, bisa ditempatkan di tempat yang menurut aku ini sangat menarik gitu. Dan aku pikir kampus Merdeka Belajar ini adalah wadah yang tepat untuk kita berkembang, wadah yang tepat untuk kita menghadapi disrupsi di era saat ini gitu. Dan di sini kita dibentuk untuk menjadi lebih adaptif, lebih kreatif, dan bisa menghadapi tantangan di kemudian hari gitu. Dan
aku yakin gitu ya, semua mahasiswa punya uniqueness-nya masing-masing, punya kelebihannya untuk cara mereka mengimplementasikan ilmunya kepada masyarakat. Dan menurut aku, kampus mengajar ini adalah wadah yang tepat untuk teman-teman bisa mengimplementasikan ilmunya kepada masyarakat, khususnya anak-anak SD dan SMP untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Baik. Wow. Terima kasih banyak ya Cindy ya, hari ini bisa memberikan pengalaman yang begitu berharga, bisa cerita ke Sobat Vokasi di rumah. Terima kasih untuk pengabdiannya, tadi banyak sekali pasti anak-anak yang terbantu dengan program Kampus Mengajar ini. Semoga semakin banyak juga nih Sobat Vokasi di rumah, karena program Kampus Mengajar ini masih berlanjut ya. Cindy batch pertama. Aku batch pertama nih. Baik. Ini seniornya Cindy ya, semoga banyak Sobat Vokasi juga yang bisa ikut serta, sehingga bisa memberikan manfaat yang baik pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Cindy ya hari ini kehadirannya, semoga bisa jadi inspirasi bagi Sobat Vokasi di rumah. Baik, sekarang kita sudah mau sampai ke penghujung acara nih Sobat Vokasi. Saatnya saya untuk bagi-bagi hadiah ya dari kuis yang berhadiah menarik. Bagi Sobat Vokasi yang tadi sudah menyaksikan, pasti sudah mendengar obrolan saya dengan Cindy, pasti bisa menjawab pertanyaan hari ini. Jadi dari setiap episode di podcast Kami Vokasi, kami akan ada quiz. Bagi teman-teman yang sudah tahu jawabannya, langsung bisa mengirimkannya melalui DM Instagram di @kamivokasi. Nanti di setiap penayangannya, setelah tayangan ini tayang di YouTube channelnya, nanti akan diumumkan di Instagram Kami Vokasi. Jadi disimak baik-baik, tadi bagi yang sudah menyimak pasti bisa menjawab pertanyaan kita kali ini ya. Langsung kita masuk ke pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah, sebutkan nama program dari Kemendikbud yang mengajak mahasiswa di Indonesia untuk menjadi guru dan mengajar siswa-siswa SD di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar. Nah, pasti tahu jawabannya. Dari tadi kita sudah sebut berkali-kali ya Cindy ya. Yang tahu jawabannya langsung kirim jawabannya ke DM Instagram di @kamivokasi. Nanti ditunggu, semoga bisa menjadi pemenang, bisa mendapatkan hadiah yang menarik dari Kami Vokasi. Baik, terima kasih Cindy sekali lagi waktunya ya. Semoga terus menginspirasi. Amin. Semakin banyak masyarakat yang juga bisa ikutan jejaknya dari Cindy ini ya. Terima kasih juga bagi Sobat Vokasi yang sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga bisa menjadi perbincangan yang bermanfaat. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kami @kamivokasi untuk bisa mengetahui update-update terkini seputar dunia vokasi. Kami harus pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan supaya bisa menjaga keluarga kita dan diri kita sendiri dari COVID-19. Kami pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya ya. Sampai jumpa. Boleh pakai lagi ya Cindy? Oke, Kak. Maskernya.